Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Marilah Bapak hadirin jemaah berdoa, kita simak apa yang disampaikan oleh kita Al-Muharram Bapak Ustadz Nurhalis LC. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang diberikan beliau dengan pencerahan kepada kita semua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratin muhtaramin yang hadir yang mulia, bapak-bapak para jamaah Masjid Majlis Taklim Al-Ghuraba Kuta Baru ya. Semoga bapak-bapak sehat semua ya. Kemudian juga rezekinya melimpah dengan penuh kebahagiaan insyaallah. Keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Ini majelis pengampunan dosa, Pak. Jadi semoga kita diampuni dosa-dosa kita semua. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Ghuraba yang telah memberikan dedikasinya, pengorbanannya untuk masyarakat dan jamaah Masjid Al-Ghuraba. Semoga ini menjadi investasi amal soleh yang paling berharga insyaallah. Kemudian Bapak sekalian, rasa syukur kita harus kita terus naikkan skalanya, grade-nya. Dengan cara apa? Ketaatan kita kepada Allah ditingkatkan. Kemudian rasa cinta yang dalam kepada Rasulullah SAW, antara lain kita menambah salawat kita di luar sholat kepada Rasulullah SAW. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi. Kita amat sangat berharap nanti di yaumil mahsyar, di yaumil jaza, di yaumil hisab, di yaumil mizan, di sirat Rasulullah SAW membela kita. Karena pembelaan yang terakhir di pengadilan ilahi nanti hanya Rasulullah, tidak ada yang lain. Dan Rasulullah insya Allah mengenal kita, walaupun beda zamannya, karena kita menjadi umatnya insya Allah. Para jemaah sekalian,
saya akan mengorek sederhana tentang majelis taklim. Ini sebagai pembukaan saja. Kadang kita memiliki bahasa sebutan setiap saat, tapi kalau ditanya secara grammar, terminologi dan etimologi itu apa? Gak tahu, pokoknya majelis taklim aja, majelis ilmu. Majelis itu Pak, itu kan kata dasar dari kata kerjanya jalasa yajlisu jalsan bahwa jalisun wajaka majlusun. Kemudian karena isim makan jadi majlisun, majlisun itu artinya tempat duduk, bisa juga waktu duduk. Kalau majlas itu waktu duduk, kalau majlis berarti tempat duduk. Taklim dari kalimat alama ya lamu ilman, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Jadi perbedaannya ini ada binanya bina musyarakah ya. Kalau taklim itu alama itu mempelajari sendiri, kalau ta'allama saling mempelajari. Maka ini kita disebut majelis ilmu, karena majelis ilmu yang kita dapatkan adalah wawasan keilmuan, gitu kan? Ya Pak ya? Nah nanti ditambah Pak, majelis dakwah. Kalau majelis ilmu kan dapat ilmu, gitu kan? Nanti kalau tidak dikemas dengan dakwah, itu ilmu itu hanya menjadi pembendaharaan saja. Ya. Apa yang saya maksud menjadi pembendaharaan? Ya, perubahan sikap perilaku tidak begitu nampak signifikan. Ngaji mengaji, tapi perubahan ke arah yang lebih baik itu tidak terkontrol. Maka kita ingin mengaji ini adalah mampu merubah sikap perilaku. Makanya nanti ada instrumen-instrumennya Pak. Ya, maka kita sekarang, ya saya sampaikan beberapa pengurus masjid, ya, tema kita adalah bagaimana memprotektif, mengekang hawa nafsu. Kalau tadi majelis ilmu sebagai penghantar saja Pak. Kita butuh nafsu, sedangkan hawa nafsu itu memang takdir yang disematkan oleh Allah kepada kita. Kita tidak bisa mengelak. Jangan ada keinginan untuk tidak memiliki hawa nafsu. Yang ada bagaimana hawa nafsu itu diprotektif, dijaga, dikoridori supaya terarah, gitu Pak. Jangan sampai hawa nafsu itu liar. Kalau liar bahaya Pak, tapi kalau nggak punya nafsu juga bahaya. Nggak akan ada produktivitas kalau tidak ada hawa nafsu ya, kalau tidak ada nafsu. Hawa biasanya lebih cenderung kepada hal yang negatif. Nah, kalau nafsu itu adalah bisa mempengaruhi kreativitas budaya. Makanya manusia itu dibekali selain akal pikiran juga hawa nafsu supaya ada kreativitas, gitu Pak. Kalau nggak ada hawa nafsu itu nggak punya kreativitas kita. Tapi hawa nafsu yang tidak dikendalikan juga ini akan merusak kreativitas. Ketika Allah SWT berfirman
dalam surah Al-Baqarah ayat 20 kalau nggak salah. Yang sering kita baca ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhan Muhammad berfirman kepada para malaikat. Berarti ini malaikat dikumpulkan di sebuah majlis para malaikat. Itu memang ada Pak majlisnya para malaikat. Yang nanti Allah SWT memberikan penjelasan, berita, dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan, bukan menciptakan, menjadikan berarti orang atau makhluk yang diproyeksikan untuk memimpin bumi itu sudah ada, yaitu Nabi Adam sebelum sudah diciptakan. Nah, Allah bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ini membuat, ja'ilun itu disebut fa'il Pak, di makna fi'il, akan menjadikan fil ardi di muka bumi ini khalifatan, pemimpin. Kemudian malaikat bertanya, nadanya nada protes. Qalu, kata para malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan jadikan di muka bumi ini makhluk yang akan merusak di atas bumi, wa yasfiku dima, dan saling menumpahkan darah? Ini malaikat tahu dari mana? Orang Allah kan baru memberitakan, menginformasikan, ngasih tahu bahwa nanti di bumi akan ada pemimpin dari kalangan manusia. Itu malaikat tahu dari mana, Pak? Ada yang tahu? Kok malaikat protes gitu? Apa alifiyah? Apakah engkau akan jadikan fiha, di atas bumi, mayufsidu, makhluk yang akan senantiasa merusak? Di sini kalimatnya fi'il mudhari, yang akan terus membuat kerusakan. Fiha, di atas bumi, wa yasfiku dima, dan akan senantiasa menumpahkan darah, saling bunuh, berperang satu dengan yang lainnya. Wa nahnu, wawunya wawhal, padahal kami musabbihu, senantiasa bertasbih bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan zatmu. Ini kayaknya diplomatik ya. Tuh, kayak kalau diterjemahkan begini, kenapa engkau menciptakan manusia ya Allah sebagai khalifah di bumi? Kenapa enggak kami aja gitu yang mensucikanmu, yang selalu memujimu, ya, bertasbih gitu kan, artinya mengikuti arahanmu. Itu kayaknya diplomatik nih, ya. Kemudian Allah menjawab, Allah, ini sesungguhnya aku a'lamu, amat sangat tahu, mala ta'lamu, apa yang kalian tidak ketahui, wahai para malaikat. Nah, terkesan protesnya malaikat itu terkesan, Pak, ya, bukan protes, tapi terkesannya protes malaikat atas, ya, keputusan Allah ingin menjadikan di muka bumi itu pemimpin dari kalangan manusia, yaitu Nabi Adam, ya. Kesan protesnya malaikat itu dari mana gitu? Maka ini kata ulama, insting balisa, naluri, dengan melihat sebelum ada manusia, bumi ini sudah dihuni oleh bangsa jin. Bangsa jin itu kan
punya akal pikiran, punya hawa nafsu, dan berkembang biak. Gitu kan. Nah, itu setiap saat itu berperang, saling bunuh satu dengan yang lainnya, membuat konar di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau hal itu terjadi terus di muka bumi ini, keonaran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memproyeksikan Nabi Adam sebagai pemimpin di bumi. Jadi malaikat itu kan bisa mondar-mandir dari bumi ke langit, ke surga dan sebagainya atas kehendak Allah, gitu. Jadi dari situ melihat insting dari sana. Tapi bukan berarti malaikat itu sok tahu, gitu. Maka Allah bantah. Kata Allah, ini sesungguhnya aku a'lamu, amat sangat lebih tahu malah ta'lamu, apa yang kalian tidak ketahui. Apa yang tidak diketahui oleh para malaikat? Malaikat itu kan tidak dibekali instrumen hawa nafsu oleh Allah. Jadi kalau malaikat dijadikan pemimpin di bumi kan repot, Pak. Tidak kreatif, tidak inovatif, karena tidak memiliki hawa nafsu, gitu loh. Jadi kalau mereka memimpin manusia, sementara yang dipimpinnya punya hawa nafsu, malaikat nggak punya, kan repot. Betul nggak, Pak? Disitulah yang dimaksud Allah bilang aku lebih tahu. Salah satunya ya. Maka hawa nafsu ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah disematkan kepada manusia ya sebagai batu ujian. Kita juga tidak boleh protes. Kalau gitu harusnya Allah jangan ciptakan hawa nafsu dong, sehingga nanti ibadah saya kan terarah. Ya kagak lucu orang kagak nafsu, nanti dengan lawan jenis nggak nafsu, gitu kan. Jadi memang Allah sengaja ciptakan hawa nafsu ini sebagai batu ujian. Apakah hawa nafsu ini dikendalikan oleh keimanan, keyakinan, apa dikendalikan oleh setan? Hawa nafsu itu kan instrumen manusia yang ada di dalam diri manusia, Pak. Sementara yang di luar manusia yang buruk itu setan. Nanti kalau yang dari luar bekerja sama dengan kami itu bahaya. Gitu, Pak. Ya, kita apa namanya? Harus menerima bahwa kita dikasih hawa nafsu, gitu loh, dikasih hawa nafsu, harus terima, lalu kita akan kendalikan. Ingat, perangkat yang Allah berikan yaitu aturan hidup, agama, aturan hidup. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengorbankan tidak kurang dari 124.000 orang nabi dan rasulnya hanya untuk menjelaskan kepada manusia bahwa tatanan kehidupan yang sesungguhnya yang benar itu gitu. Yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Pak. Maka hawa nafsu ini harus diprotektif, dijaga, dirawat, dikendalikan supaya tidak liar. Apa perangkat-perangkat untuk mengendalikan hawa nafsu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salah satunya itu. Mintalah, memohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Jadi dalam hal meminta sesuatu itu, permintaan kita supaya hidup tenang, supaya tidak emosional, supaya terarah hidup, supaya tenang dan sebagainya, gitu kan? Itu instrumennya adalah alatnya sabar dan sholat.
Mungkin kalau sholat kita bisa ya Pak ya, walaupun mengerjakan sabar ini loh. Ya. Sabar itu kan ada tingkatannya, maksudnya ada apa namanya kelompoknya. Sabar, pertama sabar menghadapi musibah yang terjadi pada diri kita, musibah secara internal dan eksternal, gitu kan? Terus sabar kita menghadapinya. Sabar itu apa? Sabar itu satu action inda sodmatil ula, kata ulama, ketika hentakan pertama. Kalau ada orang berseteru dengan orang lain, ya mencak-mencak, tapi begitu datang orangnya, ternyata diprediksi kalau gua berantem kalah nih sama dia secara fisik. Lalu kata orang itu diplomatik, saya mah nggak mau berantem, saya mah mau sabar. Itu mah bukan sabar, takut. Kalau sabar mah tidak dipengaruhi dengan kondisi. Jadi indah sodmatil ula, ketika hentakan pertama. Itu Pak. Maka untuk melatih kesabaran itu kita harus punya manajemen pemikiran. Nih saya sering sampaikan ya kepada teman-teman ya di forum Ustadz, bagaimana cara mengolah pemikiran, walaupun saya belum juga sempurna, cuma kan saling melengkapi gitu ya. Ustadz, kalau antum mau ceramah misalnya Isra Mi'raj, supaya pemikiran jernih, supaya nanti tidak nervous, tidak blank otak, itu instrumen-instrumen yang menunjangnya harus dipersiapkan. Misalnya antum diundang ceramah Isra Mi'raj, itu berapa jarak tempuhnya, berapa puluh kilometer, berapa jam. Tuh, pertama harus diperhitungkan. Acara di sana jam berapa timingnya ya untuk naik di podium. Kausal waktu untuk kita bisa istirahat berapa menit sebelum naik. Terus di perjalanan kita harus perhitungkan juga mobilnya pakai AC atau tidak, berisik atau tidak mesinnya, kemudian di perjalanan nanti macet atau tidak, ada gangguan apa, itu harus disiapkan. Nanti sampai di sana bayangkan, ya anak kecil banyak enggak, rame enggak, kemudian sound systemnya memadai atau tidak, gitu Pak. Kemudian sambutannya bagaimana nanti, apakah kita dicuekin, apa kamu baliknya satu atau dua, berapa lama kita duduk menunggu waktu ada acara seremonial, itu harus dibikinkan, kalau enggak blank nanti otak, bisa-bisa ceramah ngawur. Itu namanya instrumen-instrumen kesabaran yang harus dipola. Gitu Pak, kalau di dunia keustadan gitu. Kalau kita transfer ke kehidupan kita, misalnya kita pulang dari mana-mana, waktu berangkat tidak ada masalah, tidak hujan, tidak apa. Pulang hujan, dari tempat kerjaan, dari kantor, dari tempat kita usaha hujan. Itu jangan dipikirkan semua sama, hujan merata, belum tentu, ya kan? Kemudian di perjalanannya apa, macet atau tidak, banjir atau tidak. Kemudian bagaimana kalau sampai rumah basah kuyup, lalu istri cuek, sampai ke rumah, di dalam rumah, di dapur makanan nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Itu untuk memprotektif diri dalam kesabaran. Kan kita mohon maaf Pak, kalau udah ngomong sama istri itu kayak nggak punya rem, ngeblok. Istri itu dianggap apa? Kamu gimana sih? Sampai apa aja keluar kan ucapan itu. Padahal istri itu kan anak orang Pak. Jadi jangan mentang-mentang kita yang cari duit dong. Dia juga ada waktunya sakit hati,
bisa jadi body language-nya tidak merasa sakit, tapi batinnya tersiksa. Gitu loh. Nah ini menguji kita bagaimana memprotektif hawa nafsu ketika kita melakukan aktivitas keseharian. Kalau ada hal-hal yang negatif, itu dievaluasi, jangan terus dipelihara. Sampai istri kita udah hafal, pasti ngomel nih kalau udah begini, pasti dah. Itu. Jadi jangan mudah ditebak dong hidup dengan istri. Ya, begitu anak ada kecil, ntar bapak lu ngomel pasti nih. Nggak tahu aja ada bapak lu, kalau udah ngomel nggak ngeliat kuping dia. Gitu kan? Jadi udah dibaca gitu loh. Nah, bagaimana menguji kesabaran itu adalah memanage aktivitas sehari-hari. Gitu. Kalau istri kita misalnya, Pak, mohon maaf nih rumah masih berantakan. Udah, nggak apa-apa. Rumah-rumah kita nggak apa-apa. Yang kamu gimana sih? Emang selesai kalau kita ngomel? Ada tuh. Gitu, jadi enjoy aja ya enggak? Pak, mohon maaf, masaknya cuma opor ayam doang nih. Nggak ada rendang, nggak ada biskuit. Sudah, adanya. Ini cuma menu beda aja, ngomel. Kamu gimana sih? Rumah tangga udah lama-lama begini terus, padahal saya kasih duit, memang nggak banyak sih, satu hari cuma 500.000. Cuma ngomong berapa susahnya sih Pak? Masalahnya ada kawan saya Pak, dia ustadz kampung, dia cerita, ceramah, ya saya mau ustadz kampung Pak, paling mimpin tali kasih gocap, itu panitia akhirnya ustadz kampung, udah tuh 5 juta jadi pegoh tuh, 1,5 juta doang. Kalau ngasih sampel tuh yang gede-gede, panitia kan bingung mikirin. Saya mah di kampung mimpin tahlil, ya menyebut kampung cuma dikasih 500.000 mimpin tahlil, gitu kan? Jadi mikirin panitia, mimpin tahlil 500.000. Nah ini penting Pak ya, memprotektif hawa nafsu, memanage hawa nafsu itu supaya ada kendali. Nah ini yang kadang-kadang kita nih lost. Jadi lost control apa ya sebutnya? Jadi terbiasa sampai melembaga gini. Nah udah biasa kita mah begitu. Nggak boleh hal-hal yang negatif itu biasakan. Gitu. Tidak harus terus memberikan peluru kepada istri itu punishment, menghukum terus. Yang harus diperbanyak itu ada rewardnya, memberikan penghargaannya. Ada istri dandan cakep, Masya Allah, tuh men kamu cakep. Kalau saya menjadi istri gitu marah Pak. Berarti selama ini gue jelek dong. Baru bilang cakep sekarang. Ya kan? Kamu cakep ternyata. Kamu selama ini gue jelek ya Bang. Gitu ya. Aku manggil istri juga aku biar lembut kayak dulu waktu tunangan. Jangan asal goblegan gitu. Masalah apa kamu? Besok kondangan sama siapa? Kenapa? Ya Allah, kaku amat. Siapa tuh begitu tuh? Ayo. Kalau ngajinya rajin gak ada perubahan, kan sayang Pak ya. Nanti ngajinya ngehiji ngerti biji lagi. Halo Pak ya. Jadi bagaimana memprotektif hawa nafsu? Ya. Nah, saya selalu menginspirasi begini. Coba kita kita lawan dobrak kebiasaan yang mengikuti keinginan terus. Dalam segala hal, misalnya makanan. Udah kalau istri masak tidak sesuai selera kita,
nggak usah ngambek, nggak usah nggak dimakan, makan aja. Berapa sulitnya sih? Hanya apa namanya keinginan tidak sesuai kok sampai marah gitu. Coba dilatih. Udahlah. Mohon maaf mas, ini masak cuman udah. Pokoknya saya makan itu udah nikmatin aja. Gitu loh Pak. Itu dalam rumah tangga anak misalnya. Anak itu kan bukan milik kita Pak. Dia titipan. Yang tidak boleh dikendalikan semau kita. Anak tidak diberikan arahan, auto diomelin. Akhirnya ngelihat bapaknya itu bukannya hormat, bukannya memuliakan, bukan sayang, tapi takut gitu. Gak bagus Pak kita ditakutin anak. Yang bagus itu dirindukan, disayang sama anak. Kalau ditakutin, gitu Pak. Jadi bagaimana kita memprotektif hawa nafsu ini dengan mengendalikan, gitu kan? Kemudian dalam pergaulan kita sering begini Pak. Saya mah hidup nggak pengen punya musuh, kalimatnya kelihatan benar kan? Itu kalimat itu keliru Pak. Orang kita sudah ditakdirkan punya musuh. Lihat surah Al-Baqarah ayat 208 lah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata, nggak kelihatan tapi nyata. Jadi kalau kita berpikir atau menyimpulkan saya mau hidup nggak yang punya musuh, itu keliru Pak. Tapi bagaimana menghadapi kalau ada musuh? Gitu loh Pak. Kalau untuk menghindar tidak pengen punya musuh itu keliru. Pasti kita punya musuh. Musuh kita setan dan jin dan manusia yang berkolaborasi bekerja sama dengan setan. Gitu. Itu musuh kita. Jadi tidak mungkin kita menghindar dari musuh, tapi bagaimana menghadapinya. Gitu. Kemudian kita dobrak juga kebiasaan-kebiasaan. Ada jamaah saya yang bilang gini, Ustaz, itu tuh orang itu tuh ditunjuk sama dia di pengajian. Itu kalau salaman sama saya, cuma salaman yang ngeliat juga enggak. Emang Pak Haji punya salah? Enggak tahu saya juga itu. Ya udah Pak Haji legowo aja, mau diapain? Kalau Pak Haji berani negur, nggak apa-apa. Kalau saya berani, kalau saya punya masalah begitu, sini kita duduk. Sebenarnya ada apa dengan saya kok petak pelintut kan suka ada Pak. Sampai ketika ketemu di tempat selamatan tahlilan aja salaman cuma nempel gini, pleng, pleng. Sebel nggak saya tarik begitu. Najis apa? Belum bilang. Nah itu harus dibiasakan di rumah. Itu loh Pak. Ya saya ngomong gini saya praktekkan Pak. Ngomong kalau nggak dipraktekkan beban kata malaikat. Kalau lu benyan lu ngomong doang gitu. Kalau ada orang yang benci sama kita, kita membenci lagi, itu biasa. Ketika orang benci sama kita, kita berusaha bagaimana untuk tidak benci padanya. Lalu kita adakan upaya bagaimana supaya menyenanginya. Itu baru hebat. Kita makan kadang-kadang ini gengsi. Sorry aja. Gengsi gue gitu kan. Nah ini penting Mbak ya, untuk memprotektif, mengkoridori hawa nafsu itu supaya terkendali sehingga hawa nafsu itu diarahkan untuk sesuatu yang positif. Gitu. Jangan sampai nanti dijajah oleh setan dari luar. Gitu. Termasuk ngaji.
Kan dikit banyak saya punya pengalaman, Pak, 35 tahun saya ngajar di Majelis Taklim, keliling begini nih. Itu ada orang ya, kalau giliran dia mah, pokoknya nggak mau datang gue, nah melihat ustadznya. Lah kalau itu dibiasai terus, nggak dilawan, kan kadang-kadang ustadz juga bingung. Emang salah apa saya dibenci sama dia gitu. Ngomong dong, pengen dikasih janda gitu. Atau nggak ngomong, tau-tau benci aja asal bilang orang tersebut ngeos, nggak mau dengerin, mau pulang gitu. Coba dilawan. Astagfirullahaladzim, kok saya sama ustadz ini kok nggak suka banget gitu. Apa sih problemnya gitu? Lawan gitu. Walaupun pura-pura ya senyum, ngobrol gitu, jadi tahu kita. Ini terus di apa namanya diulur, diikuti, ya keinginannya, gitu kan? Ini kan repot, Pak. Jadi kita melawan sesuatu kebiasaan itu yang negatif itu bagaimana diarahkan supaya positif. Kalau ada masalah, ngomong saja yang baik. Kan enak lah, daripada berbisik kepada yang budek, senyum kepada yang buta, agak nyambung-nyambung. Orang budek dibisikin, teriak aja nggak denger. Orang buta dikasih senyum, ketawa aja dia nggak ngerti. Maksudnya apa? Kalau punya persoalan dengan orang, jangan diomongin di luar, selesaikan gitu loh. Antar pengurus masjid ada konflik, segera, jangan berlarut-larut. Gitu loh Pak. Nah, biasanya kan sunatullah tuh Pak. Pengurus masjid di mana aja bertektokan dulu. Padahal duitnya bakal gak ada tuh, gak ada gajinya. Setan doang yang gitu kan. Ya namanya manusia kan pasti perbedaan pandangan, perbedaan karakter, sikap, perilaku pasti ada. Tapi ada yang bisa disamakan, etika, akhlak, moral, sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin masuk surga. Itu kan kesamaan Pak. Nah kesamaan inilah yang harus kita pelihara. Perbedaannya sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Kita dengan suami istri aja ada perbedaan ya kan, lagi dengan orang lain. Itu protektif bagaimana hawa nafsu kita. Ya. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kali Anda tidak melihat bagaimana ya Allah memberikan sanksi ya terhadap hawa nafsu adallallahu ala ilmin, dan Allah menyesatkan dengan hawa nafsu itu atas ilmu pengetahuan aja tereduksi dengan adanya hawa nafsu Pak. Orang walaupun ilmunya mumpuni tinggi, kalau hawa nafsunya itu tidak dikendalikan, jadi kayak orang bodoh Pak. Seperti orang yang tidak berilmu. Maka bahaya banget hawa nafsu. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah menutup pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala basarihi ushawa, dan Allah jadikan penglihatnya itu ada tutupan. Jadi hawa nafsu itu menutup celah kebenaran, ya, ilmu tidak berfungsi ya, dengan benar. Ya. Makanya kan ada istilah gelap mata, hilap. Itu kan pengaruhnya nafsu. Famayahdihi min ba'dillah, siapa yang mendapatkan hidayah setelah hidayah Allah, afala tadhakkarun. Apakah kalian tidak berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakannya hawa nafsu itu sampai merusak tatanan etika, moral, ilmu saja tidak berfungsi Pak. Orang kalau sudah hawa nafsu itu kayak orang bego kalau hawa nafsunya tidak dikendalikan. Maka kesabaran itulah salah satu instrumennya ya. Sabar, jangan reaktif menghadapi persoalan, kan? Insyaallah ya, sabar.
Insya Allah kalau kita sabar, Allah akan berikan yang terbaik buat kita, insya Allah. Ada yang mau tanya nggak Pak? Nah, bingung nanya apa? Ya silakan Pak.